dalam tahap seperti apa kita bisa mengetahui bahwa bisnis yang kita miliki tidak mampu bertahan. Mitos ketiga adalah segala sesuatu di dunia ini adalah bentuknya zero sum game. Susah untuk mendapatkan hubungan yang jelas antara meditasi dengan kehidupan sehari-hari. Tadi Pak Sujoko sempat membimbing kita, maksudnya mengajak kita itu untuk meditasi, mindfulness dan segala macam ya. Tapi gini Pak Sujoko, biasanya itu orang itu songketnya seperti ini. Mereka susah untuk mendapatkan hubungan yang jelas antara meditasi dengan kehidupan sehari-hari. Karena gini Pak Sujoko, misalnya anak-anak zaman dulu ya, zaman dulu gue sekolah itu biasanya itu yang pulang duluan itu yang bisa menjawab perkalian terlebih dahulu. Jadi ibaratnya kita itu selalu dikondisikan untuk berpikir cepat. Nah, meditasi ini malah mengajak kita itu untuk step back. Tunda dulu, jangan action dulu. Nah, biasanya kita akhirnya di teman-teman yang biasanya kita ajak meditasi itu selalu meditasi ini apa nggak ada kita ini, apakah kita ini harus jadi orang lemot dulu atau gimana? Nah, ini gimana kalau dari Pak Sujoko menanggapi hal seperti ini, Pak? Maksudnya korelasi kita bahwa dunia ini kan berputarnya itu sangat cepat. Kita dituntut sesuatu yang cepat, keputusannya itu sangat cepat gitu. Nah, ini kok gimana meditasi bisa membantu kita seperti ini, Pak Sujoko? Ada beberapa mitos. Di kehidupan zaman sekarang ini ya. Mitos yang pertama itu makin cepat makin baik. Itu mitos pertama. Mitos kedua itu adalah multitasking itu bagus, monotasking itu jelek. Ya. Dan masih banyak mitos-mitos yang lain ya. Tapi dua mitos ini didasarkan pada sebuah asumsi. Kita ini sedang berpacu. Karena kita sedang berpacu, maka siapa yang lebih cepat sampai di finish itu akan menang, dan siapa yang terlambat itu akan kalah. Oh iya, ini mitos ketiga. Mitos ketiga adalah segala sesuatu di dunia ini adalah bentuknya zero sum game. Zero sum game itu permainan jumlah 0. Jadi kalau saya mau plus 1, saya harus mengambil 1 dari orang lain. Saya plus 1, orang lain minus 1. Kalau orang lain plus 2, saya minus 2. Karena zero sum game. Nah, itu mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga, ini juga sebuah masalah besar. Jadi ya, kita hanya bisa melihat segala sesuatunya itu adalah kompetisi saling mengalahkan. Kita seringkali melupakan bahwa juga diperlukan adanya yang namanya itu kolaborasi. Nah, tiga mitos ini itu adalah masalah yang menyebabkan orang itu jadi stres. Gitu ya. Pertama, siapa makin cepat makin baik. Betul, meditasi adalah kebalikannya. Mari kita memperlambat diri kita. Itu betul. Tapi apakah karena kita lebih lambat, kita lebih jelek? Belum tentu. Belum tentu. Karena kalau kita terlalu memacu pada hal yang cepat, kita akan mengambil apapun yang muncul di depan kita, dan nanti penyesalan muncul belakangan. Itu yang pertama ya. Kemudian mitos yang kedua tadi adalah multitasking dan monotasking. Ya, orang dilatih untuk bisa dalam waktu yang bersamaan sambil terima telepon, sambil menjawab email, ya, sambil berkomunikasi lisan dengan orang di depan kita, sambil mengerjakan sesuatu yang lain dengan Microsoft Excel kita atau apapun juga di depan komputer kita. Dengan demikian kita makin produktif. Tapi segala sesuatu yang sifatnya multitasking itu hanya akan menyebabkan apa? Tidak ada satupun yang betul-betul jadi. Kita tidak sungguh-sungguh hadir di sana. Kita menjadi robot. Kita menjadi autopilot menjawab segala sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh memahami apa yang sedang terjadi. Meditasi mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh hadir dalam satu momen. Saat kita sedang berbicara dengan partner kita, mitra bisnis kita,
atasan kita, bawahan kita, kolega kita, letakkan dulu HP-nya. Jangan sambil WhatsApp-an. Sungguh-sungguh hadir buat mereka. Dan mereka akan merasakan hal yang positif dengan kehadiran kita. Mitos yang ketiga adalah kompetisi dan kompetisi tadi. Nah, suatu itu zero sum game. Gitu ya. Pola pikir zero sum game akan membuat kita itu terus-menerus menghakimi. Apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita buang. Kita tidak mau dirugikan satu sen pun. Ngerti ya? Karena kalau kita sampai dirugikan, berarti ada orang yang diuntungkan. Kita juga nggak mau orang untung, karena berarti kita rugi. Kita terus-menerus menghakimi, kita terus-menerus terjebak dalam stres yang berkepanjangan. Tapi justru dengan meditasi, kita belajar untuk menatap mendalam. Bahwa kalau kita punya kekhawatiran, orang lain juga punya kekhawatiran. Kalau kita punya kerapuhan, orang lain juga punya kerapuhan. Kita mencoba mengenali bahwa di balik kemarahan orang lain, atau di balik apapun juga taktik yang muncul dari orang lain, kita mencoba menatap mendalam untuk mengenali sebetulnya energi apa yang muncul di situ. Apakah itu energi kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kita rasakan kerapuhannya. Dan kita menyadari bahwa kita juga punya kerapuhan yang sama. Dengan demikian, hubungan jangka panjang, hubungan yang betul-betul dekat, itu akan terbangun dengan siapapun. Mungkin kita bisa membuat orang yang memusuhi kita justru jadi bekerja sama dengan baik di masa depan. Atau mungkin kita juga bisa menyadari bahwa orang yang selama ini nampaknya baik-baik saja ke kita, tapi punya agenda-agenda lain untuk menjebak kita. Ya, jadi kita mencoba untuk tidak reaksi secara autopilot. Kita mencoba melihat segala sesuatunya itu apa adanya. Bukan lagi berdasarkan kalah menang, tapi berdasarkan bahwa kita punya berbagai kesamaan dan kita juga membutuhkan hal-hal yang sama. Dan kalau kita memberikan yang terbaik ke orang lain, cepat atau lambat, ya kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Karma, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya itu. Oke, saya kira jawabannya menarik gitu ya. Tapi kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Joko. Dalam tahap seperti apa kita bisa mengetahui bahwa bisnis yang kita miliki tidak mampu bertahan? Oh, itu mungkin terkait dengan yang tadi ya, yang sudah saya jawab, bahwa ada perspektif jangka pendek, ada perspektif jangka menengah, dan ada perspektif jangka panjang. Apakah bidang bisnis kita adalah bidang bisnis yang sekarang sedang mengalami masalah, tapi hanya dalam jangka pendek saja, ataukah bisnis kita sebetulnya memang sekarang ini memang tahapnya itu memang baru sekedar tahap bersabar, bleeding, seperti tadi homeschooling, bertahun-tahun dia bleeding. Tapi keberadaan homeschooling itu disubsidi oleh bisnis lainnya yang menguntungkan. Dan pada saatnya justru bisnis yang lainnya menurun, bisnis homeschooling ini yang jadi ada perspektif jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tapi untuk mengetahui keputusan apa yang harus diambil, apakah memungkinkan kita untuk bisa bertahan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, itu tentunya tergantung pada apa cadangan kas yang kita miliki, modal kerja yang kita miliki. Bukan soal untung rugi, tapi soal arus kas. Arus kasnya asal bisa positif, ya sudah. Kalau nggak bisa positif, tapi bisa disubsidi oleh produk yang lain, semacam subsidi silang, dan kita merasa prospeknya itu ada dalam jangka menengah atau panjang, that's fine. Nah, kita yang bisa melihat segala sesuatu itu berdasarkan pada begini, jangan menaruh telur pada satu keranjang. Kalau semua telur ditaruh pada satu keranjang, keranjangnya itu coplok, ya telurnya pecah semua. Tapi kalau kita bisa membagi telur kita ke dalam berbagai keranjang, maka jika ada satu keranjang yang jatuh, mungkin ada keranjang lain yang bertahan. Seperti itu. Atau mungkin kalau punya wine berarti dikasih ke beberapa botol gitu ya Pak Joko ya? terkait dengan new wine, new bottle, saya di sini mau menyampaikan bahwa sebetulnya new normal itu
cuma new battle, bukan new way. Karena secara substansi selalu berubah semuanya. Setiap saat selalu berubah, tidak ada sesuatu pun yang kekal. Jadi kita menamai sesuatu, itu hanya new battle-nya saja. Yang lebih penting bukan pada namanya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana reaksi mental kita menghadapi berbagai label-label baru yang muncul di sekitar kita. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, host. Kayaknya pertanyaan tentang meditasi itu. Wah, ini minta solusi saat meditasi ini, Pak Joko. Kemarin meditasi saya mudah dan hari ini sulit. Pikiranku terus melayang ke rencana akhir pekan saya. Apa yang saya lakukan salah, Pak Joko? Mudah, itu mudah untuk apa, sulit itu sulit untuk apa. Kalau kita meditasi itu punya target untuk supaya kita itu jadi tenang, maka kita akan mengalami ini. Hari ini mudah mencapai ketenangan, kok sulit mencapai ketenangan. Berarti hari ini yang mudah itu berhasil, yang sulit itu gagal. Itu penghakiman namanya. Meditasi itu tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit. Meditasi itu tidak ada yang berhasil dan tidak ada yang gagal. Yang ada adalah kita semakin mengenali diri kita sendiri. Kita semakin mengenali diri kita sendiri. Kita semakin mengenali apa kita ini mudah panik, ataukah kita itu terlalu cepat mengambil keputusan, atau kita itu autopilot, mudah bereaksi tanpa pertimbangan tepat, dan kita terima semuanya. Kekacauan itu adalah bagian dari kita. Ketenangan itu adalah bagian dari kita juga. Dan kita belajar untuk menerima baik kita kacau maupun kita tenang. Kalau meditasi sudah punya target, supaya dapat ini, supaya dapat itu, nanti akan banyak kekecewaan yang kita alami. Lebih dari itu adalah penerimaan apapun yang terjadi. Dan melepas segala beban kita. Tuntutan dan penghakiman diri kita. Gitu. Ya, mungkin ini terakhir dari saya, Pak Sujoko. Pak Sujoko kan tadi mindfulness terus gitu ya. Nah, biasanya itu orang-orang juga sering tanya-tanya. Saya sih penasaran gini, Pak Sujoko. Apakah mindfulness ini bisa diandalkan untuk menjadi standar moral dalam judgement kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun gitu. Atau pertanyaan yang mungkin yang sebenarnya saya ingin tanyakan itu, kapan dapat dikatakan mindfulness ini salah? Atau when is mindfulness goes wrong? Gimana? Maksudnya apakah ada kondisi seperti itu atau gimana menurut Pak Sujoko? Ya, jadi ada gini. Yang pertama bahwa pelatihan mindfulness itu sudah makin banyak dilakukan di berbagai perusahaan-perusahaan besar, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa contoh yang paling terkenal itu adalah yang di Google, di mana waiting list karyawan Google mengikuti pelatihan mindfulness sejak sampai 6 bulan untuk waiting list karena begitu banyaknya pesertanya. Juga di General Mills, di Salesforce, kalau di Indonesia itu di Garuda Food, dan sebagainya. Nah, riset-riset membuktikan manfaat dari mindfulness itu kalau dalam bisnis ya, itu bisa meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kreativitas, mengurangi konflik, juga bisa untuk empati, mengembangkan empati di antara para anggota organisasi. Nah, mindfulness ini juga sekarang menjadi ngetren masuk di kurikulum berbagai sekolah. Kalau di Indonesia sudah ada beberapa sekolah yang mulai menerapkan mindfulness, tapi memang belum banyak. Namun, ya di Eropa misalnya, katakan di Inggris misalkan, mindfulness ini sekarang adalah kurikulum wajib bagi pendidikan anak usia dasar (PAUD). Jadi wajib seluruh sekolah untuk PAUD di Inggris itu wajib menerapkan mindfulness. Di berbagai negara Eropa lainnya, ya, itu juga sudah masuk di kurikulum, bahkan bukan cuma di kurikulum sekolah, tapi juga di perguruan tinggi.
Saya bisa sebut beberapa universitas yang sekarang memasukkan materi mindfulness ini dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, misalkan di Harvard Business School, di Stanford University, New York University, ya, di Eropa itu di Cambridge, di Oxford, macam-macam. Di Indonesia, kalau universitas selain Sekolah Tinggi Agama Buddha tentunya ya, mungkin di Ubaya ya, mungkin di Ubaya. Ubaya sudah memasukkannya, baik itu bagian dari muatan mata kuliah maupun dari pengayaan kemahasiswaan. Nah, apakah kapan mindfulness goes wrong? Sebetulnya going well atau going wrong itu kan konsep lagi. Kita terjebak pada satu konsep mengatakan ini gagal, ini berhasil. Ini mencapai sasaran, ini tidak mencapai sasaran. Ya. Saya mencoba juga untuk mencari literatur-literatur yang kapan mindfulness ini berbahaya. Ya. Nah, ada satu yang saya temukan itu gini, mindfulness kalau itu diajarkan di perusahaan, apakah itu berarti memperdagangkan spiritualitas untuk kepentingan bisnis? Katakan perusahaan menerapkan mindfulness supaya apa? Supaya kinerja organisasinya meningkat, supaya revenue-nya meningkat, supaya profitnya meningkat. Nah, berarti kan balik lagi mindfulness itu cuma sekedar sebagai sebuah alat lain untuk mendukung ya mencari keuntungan belaka. Nah, itu artikel yang sangat kritis ya. Bukan cuma satu artikel ya, tapi ada beberapa juga komentator-komentator yang menyebutkan bahwa mindfulness tidak seharusnya masuk di perusahaan dan sebagainya. Nah, guru mindfulness ya, ini yang kita kenal itu kan Thich Nhat Hanh ya, pendiri Plum Village Monastery ya, beliau adalah guru Zen dari Vietnam. Thich Nhat Hanh juga pernah ditanya seperti ini, apa tanggapan Thich Nhat Hanh bahwa mindfulness itu menjadi sekedar komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan belaka. Jawaban Thich Nhat Hanh itu seperti ini, ya nggak apa-apa. Nanti sejalan dengan mereka menerapkan mindfulness, mereka akan bisa merasakan manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Dan itu akan memungkinkan terjadinya transformasi spiritual. Kalau ada orang yang memotivasinya itu sekedar untuk cari keuntungan atau jualan atau bahkan ada yang ini ikut pelatihan meditasi mindfulness bayar 20 juta, 30 juta nggak jadi barang dagangan, gitu. Ya sudah biarkan saja. Tapi kalau para orang yang ikut berlatih mindfulness kalau sudah merasakan, maka transformasi spiritual itu mungkin terjadi, Mas. Itu aja. Ya, ya, ya. Bagus sekali Mas Yoko. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan sudah habis, berarti ini saya mungkin bacakan sekilas tadi rangkuman ya dari Pak Sujoko. Tadi Pak Sujoko di awal bilang bahwa new normal itu istilahnya di tahun 2008 ya, tadi ada krisis kredit perumahan di Amerika yang mana korbannya ada orang-orang investor. Nah, di era yang sekarang ini, new normal di era pandemik ini, ada perubahan multidimensional cara berpikir, cara hidup, dan korbannya itu tidak cuma orang-orang yang berduit aja, tapi semua orang sekarang ya, tanpa melihat suku dan ras atau status perorangan gitu ya. Kemudian banyak peluang hilang, namun itu berarti munculnya peluang yang baru, itu poin yang saya tangkap tadi. Kebiasaan-kebiasaan kita sebelum pandemik bisa jadi merupakan bentuk kemelekatan, dan itu sekarang kita terkondisi untuk pelan-pelan untuk berusaha untuk melepaskan. Kemudian adanya energi negatif dalam pikiran saat munculnya penolakan, adanya ketakutan dan kemarahan di era pandemi ini, diperlukan kesadaran bahwa tidak ada bentuk yang ideal atau persepsi konsep ideal atau tadi zona nyaman ya. Since bentuk ideal hanya ada di masa lalu, tidak benar-benar eksis secara realitas di masa sekarang, dan bukanlah milik kita atau di luar kendali kita sebenarnya. Solusinya untuk menghadapi itu semua adalah mindfulness. Tadi kita tadi sudah latihan bersama, kesadaran penuh dalam kehidupan,
tanpa menghakimi, bersikap netral, dan memahami hakikat perubahan. Every day is a new normal, or at least we have to be prepared when it is a new normal. But to be honest, it's always a new normal. Kemudian ada yang menarik lagi adalah Pak Joko juga mengharapkan kita kalau kita itu work from home, kita harus bisa mensyukuri itu, karena itu ya itu sebenarnya privilege ya. Jadi mungkin Pak Joko memakai bahasa yang lain. Yang terakhir, pandemi ini pun pasti berlalu, lepas dari apapun reaksi mental kita. Ya, terima kasih Pak Sujoko.